Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Busna. Kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 2. Ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, kesimpulan, evaluasi, serta pesan moral yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan membahas teks, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam teks secara tepat. Materi pembelajaran. Anak-anak, coba perhatikan beberapa gambar di samping. Busna akan menceritakan berdasarkan gambar tersebut. Simak baik-baik ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang milik Pak Rudi. Gambar yang terakhir, semakin lama, semakin diamati, semakin menggemaskan tingkah lucu kelinci. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Nah, termasuk gambar apakah yang Busna sajikan ini? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar cerita. Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi. Ada 2 gambar ilustrasi, yaitu gambar yang dibuat dengan tangan dan gambar berupa foto. Terlihat perbedaannya bukan? Yang satu digambar menggunakan tangan dan yang satu dengan mengambil gambar dari objek secara langsung menggunakan kamera. Lalu, apa sajakah langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi? Yang pertama adalah menentukan gagasan atau menentukan ide. Gambar apakah yang akan kita buat? Lalu membuat sketsa, yaitu menyajikan ide tersebut ke dalam sebuah gambar. Jika telah selesai menggambar, maka kita melakukan pewarnaan. Berikutnya, media untuk menggambar ilustrasi. Antara lain ada kertas, ada kanvas, pewarna kering atau pewarna basah. Nah, kita lanjut ke gambar. Gambar apakah anak-anak? Ini adalah gambar, ya betul sekali, gambar kerangka hewan kelinci. Nah, dia memiliki tulang belakang yang disebut dengan vertebrata. Alat geraknya adalah kaki. Fungsinya
untuk bergerak dengan cara meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Berkaitan dengan alat gerak hewan, ya, ini ada teks yang membahas tentang organ gerak hewan. Coba kalian baca, ya. Kemudian tentukan pokok pikiran paragraf di bawah ini. Bagaimanakah cara menentukan pokok pikiran? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, baca dengan seksama. Lalu cermati kalimat pertama hingga akhir. Setelah itu tentukan atau tandai kalimat utama, yaitu kalimat yang bersifat umum. Kalimat utama biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, yang terakhir setelah ketemu kalimat utamanya, maka mencatat informasi penting tersebut. Sekarang kita kembali ke bacaan yang tadi. Kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Nah, ini dia. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di awal kalimat. Maka dapat disimpulkan pokok pikiran tersebut adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, sudah paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut ke kesimpulan. Setelah kita membahas materi yang tadi, kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Media menggambar ilustrasi adalah kertas kanvas. Media pewarnaan yaitu pensil warna, cat air, dan lain sebagainya. Contoh alat gerak pada hewan kelinci adalah kaki yang berfungsi untuk melompat. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Tentukan pokok pikiran paragraf di bawah ini. Nah, kalian baca, kemudian tentukan kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya terletak di awal paragraf yang berbunyi suatu makhluk dikatakan hidup salah satunya karena ia dapat bergerak atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pokok pikiran teks tersebut yaitu salah satu ciri makhluk hidup yaitu ia dapat bergerak. Paham ya? Contoh yang berikutnya, sebutkan dua hewan vertebrata dan jelaskan alat geraknya. Sapi bergerak menggunakan kaki. Burung bergerak menggunakan kaki dan sayap. Soal yang ketiga, sebutkan 3 media menggambar ilustrasi, yaitu kertas, kanvas, dan pewarna. Nah, sudah selesai pembelajaran kali ini. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Berkaitan dengan alat gerak bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan organ gerak kita. Di antaranya dengan cara berolahraga. Berolahraga itu bermacam-macam sekali. Ya, bisa kita lakukan seperti pada contoh di gambar ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan organ gerak kita untuk berbuat baik, yaitu dengan tolong-menolong kepada sesama manusia. Dengan tolong-menolong kita dapat menjalin silaturahim dengan siapa saja. Nah, oke, itu saja pembelajaran yang dapat Bu Husna sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya
manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Husna sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.